Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Iman Dwi Putranto MH sebagai dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat walafiat sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 izin menyampaikan materi tentang sumber-sumber dana bank yang beranggotakan saya Yusuf Mahendra, dan yang kedua ada Mia Rosmiati, yang ketiga ada Iin Karita Dwi Anggita. Langsung saja untuk memulai pembahasan materi kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan yang pertama akan dipaparkan oleh Mia Rosmiati. Kepadanya disilakan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Nah, dalam sumber-sumber dana bank itu bersumber dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri itu terdiri dari ada setoran modal dari pemegang saham, ada cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan lembaga pada tahun yang lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Dan ada juga laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Yang kedua, ada dana yang berasal dari masyarakat luas. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana ini dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dan yang ketiga, ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Nah, sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri dan dana yang bersumber dari masyarakat luas. Nah, dana yang bersumber dari lembaga lainnya itu ada pertama kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yang kedua ada pinjaman antar bank atau call money, dan yang ketiga ada pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan yang keempat ada surat berharga pasar uang atau SPBU. Secara umum, kegiatan pengumpulan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada simpanan giro atau demand deposit, ada simpanan tabungan atau saving deposit, dan ada juga simpanan deposito atau time deposit. Kita ke simpanan giro atau demand deposit. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Oktober 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.
Nah, jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah sebagai berikut. Ada cek, biljet giro, dan alat pembayaran lainnya. Untuk perbedaan cek dan biljet giro, perbedaan ini hanya terletak pada fungsi kedua alat pembayaran tersebut. Nah, perbedaan yang dimaksud itu antara lain dalam identitasnya, cek atas nama dan atas unjuk, sedangkan dalam biljet giro hanya atas nama saja. Dalam sifatnya, cek berupa tunai dan non-tunai, dan biljet giro berupa non-tunai saja. Dan dalam tanggalnya, dalam cek hanya ada 1 tanggal, sedangkan dalam biljet giro ada 2 tanggal. Baik, langsung saja saya izin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Teh Mia, yaitu tentang sistem tabungan atau saving deposit. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk yang pertama ada buku tabungan, yang kedua ada slip penarikan, yang ketiga ada kwitansi, dan yang keempat ada kartu yang terbuat dari plastik. Dengan demikian, si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis dimaksud adalah yang pertama ada tabanas, yang kedua taska, yang ketiga tabungan lainnya. Yang selanjutnya ada simpanan deposit atau time deposito. Simpanan deposito adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan 2 jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo, lenih, panjang, dan tidak dapat ditarik setiap saat atau sehari. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini adalah yang pertama ada deposito berjangka, yang ada sertifikat deposito, dan yang ketiga ada deposito on call. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.